Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Sabta pada pelajaran matematik di kelas 12. Semoga anak-anak semua bisa mengikuti pelajaran kali ini. Ibu akan melihat absennya nanti dari tugas yang kalian kirim kepada Ibu. Pada pelajaran kali ini, Ibu akan mengenalkan tentang integral. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang materi diferensial atau turunan. Dan kalian tahu rumus turunan atau diferensial itu adalah secara umum berkurang variabelnya 1. Sedangkan integral itu adalah operasi kebalikan dari turunan. Jadi kalau dalam turunan berkurang 1 variabelnya, maka kalau dalam integral bertambah 1 variabelnya. Kemudian integral itu dinotasikan dengan huruf seperti ini, seperti huruf S. Itu dibacanya adalah integral fx dx. Ini integral fx dx. Integral tak tentu. Dalam integral ada dua macam. Yang pertama adalah yang akan Ibu bahas. Yang pertama tentang integral tak tentu. Jika f aksen x itu sama dengan fx, maka integral dari fx dx itu sama dengan f besar x plus c. Dengan c adalah konstanta atau suatu bilangan. Sekarang bagaimana rumus integral tak tentu? Jika fx itu sama dengan ax pangkat n, maka integral fx dx itu sama dengan integral ax pangkat n adalah a dibagi n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1. Dari mana n? N itu adalah pangkat. Jadi tinggal kamu pangkatnya ini tinggal ditambah dengan 1. Jadi secara umum rumusnya adalah A dibagi, lalu pangkatnya itu adalah N, kamu tambahkan dengan 1, X pangkat, N-nya tambah 1. Kita bisa melihat contoh sebagai berikut. Integralkan 8X pangkat 6. Ini berarti pangkatnya adalah 6. Maka hasil dari integral 8X pangkat 6 adalah 8 dibagi 6 ditambah 1 X pangkat 6 ditambah 1. Dan hasilnya adalah 6 tambah 1 adalah 7. Sehingga hasil akhirnya adalah 8 dibagi 7 X pangkat 7 ditambah C. Ibu ambil contoh kedua. Integral 7 dibagi 4X pangkat 5 dx. Nah, karena di sini X pangkat 5-nya ada di bawah atau sebagai penyebut, itu tidak bisa diintegralkan langsung. Maka kita harus memindahkan X pangkat 5 ini harus menjadi pembilang, harus pindah ke atas.
penyebut bisa pindah jadi pembilang asal pangkatnya berubah tanda. Itu rumus di pelajaran kelas 10. Ini pangkatnya 5, maka kita pindahkan dulu menjadi pangkat negatif 5. Jadi integral X pangkat 5-nya ini pindah ke atas menjadi X pangkat min 5. Ya, bisa dimengerti? Jadi integral 7X pangkat min 5 per 4. 4-nya tidak ikut pindah ke atas. Jadi yang pindah ke atas hanya pangkatnya saja. Setelah dipindahkan ke atas, baru bisa diintegralkan. Maka pangkatnya adalah min 5. Maka min 5-nya nanti kita akan tambah dengan 1. Ini rumus dari integral. Jadi hasil dari 7 X pangkat min 5 per 4 itu hasilnya adalah 7 dibagi 4 dalam kurung negatif 5 ditambah 1. X pangkat negatif 5 ditambah 1 plus C. Kemudian cara menghitungnya kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Negatif 5 ditambah 1 adalah negatif 4. Lalu kita kalikan dengan 4. Maka hasilnya negatif 16. Sehingga didapatlah 7 per negatif 16 X pangkat negatif 4 plus C. Karena tadi soalnya pangkatnya positif, maka yang pangkat negatif ini kita pindahkan kembali menjadi penyebut atau ke bawah. Sehingga hasilnya menjadi 7 dibagi negatif 16 X pangkat 4 plus C. Contoh 3. Integral akar 6X pangkat 5 dx. Nah, di sini ada akarnya. Kalian ingat kembali pelajaran di kelas 10, yaitu tentang bentuk akar. Tidak bisa kita langsung integralkan, tetapi kita harus merubah dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Kalau akar itu berarti pangkat per 2 atau setengah. Sehingga akar 6X pangkat 5 itu dirubah menjadi 6X pangkat 5 per 2. Sehingga hasil integralnya adalah 6 dibagi 5 per 2. Ini pangkatnya 5 per 2. Lalu kita tambahkan dengan 1. Jadi 6 dibagi 5 per 2 ditambah 1. X pangkat 5 per 2 ditambah 1 plus C. Lalu kita menghitung dulu. 5 per 2 ditambah 1 ini berapa? Kita ingat 1 itu sama saja dengan 2 per 2. Jadi 5 per 2 ditambah 2 per 2 itu sama dengan 7 per 2. Sehingga hasil integralnya adalah 6 dibagi 7 per 2. X pangkat 7 per 2. 7 per 2 itu dari 5 per 2 ditambah 1. Plus C. Kita sederhanakan kembali. 6 dibagi 7 per 2. Bagaimana menghitungnya? Adalah tinggal dibalik yang penyebut, yang bawahnya dibalik. 7 per 2 kalau dibalik jadi 2 per 7. Jadi sama saja dengan 6 dikali 2 per 7. 6 kali 2, 12 per 7 hasilnya. Jadi hasil integralnya adalah 12 per 7 X pangkat 7 per 2 ditambah C. Karena soalnya tadinya dalam bentuk akar, maka jawaban akhirnya juga harus dalam bentuk akar. Kita kembalikan. 12 per 7 akar dari X pangkat 7 plus C. Itu jawabannya. Sampai sini
Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kalian bisa bertanya ke Ibu lewat WA ataupun di Google Classroom. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama adalah integral K dx. K itu konstanta. Maka hasil dari integral K dx adalah Kx. Jadi tinggal nambah X di belakangnya. Plus C. Misalnya integral 5 dx, maka hasilnya adalah 5x plus C. Atau misalnya integral 10 dx, maka hasilnya adalah 10x tambah C. Sifat yang kedua, integral K kali fx dx. Ini K-nya konstanta, bisa keluar dari integral. Maka didapat K integral fx dx. Yang ketiga, integral fx ditambah gx, itu hasilnya adalah integral fx dx ditambah integral gx dx. Artinya kalau ada tambah, itu bisa diintegral masing-masing. Integralkan masing-masing. Dan yang keempat, integral fx dikurangi gx, maka hasilnya adalah integral fx dx dikurangi integral gx dx. Sama. Kita lanjutkan dengan contoh. Kita menggunakan sifat nomor 3 tadi. Dan 4 bisa digabung, ada tambah, ada kurang. Selesaikanlah integral dari 8x pangkat 3 ditambah 9x dikurangi 5 dx. Maka hasilnya adalah, kita lihat di sini pangkatnya adalah 3. Maka rumus integral adalah pangkatnya ditambah 1. Berarti 3 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 8 dibagi 3 tambah 1. X pangkat 3 ditambah 1. Ditambah, lalu ini 9-nya. X. X itu berarti pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah 1. Kalau tidak ada itu berarti pangkatnya 1. Berarti 9 dibagi 1 ditambah 1. X pangkat 1 ditambah 1. Lalu min 5. Integral min 5 adalah hasilnya min 5x. Barusan ada sifat nomor 1. Lalu kita sederhanakan. 3 tambah 1 adalah 4. 8 dibagi 4 adalah 2. Maka hasil akhirnya adalah 2x pangkat 4 ditambah 9 per 2 x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah c. Kalau tidak bulat hasilnya, sudah cukup ditulis 9 per 2. Tapi kalau hasilnya bulat, 8 dibagi 4 hasilnya 2, maka kita tuliskan 2. Kita lihat contoh yang kedua. Selesaikanlah integral kurung buka 4x pangkat 3 ditambah 2x kurung tutup kurung buka 2x dikurangi 6 kurung tutup dx. Berarti ini artinya kita kalikan. Untuk perkalian tidak ada rumus secara langsung. Oleh karena itu kita harus menyederhanakan soal dengan cara membuka kurung. Kita kalikan satu per satu. Pertama 4x kita kalikan dengan 2x. Hasilnya 8x pangkat 6. Kemudian 4x kita kalikan dengan negatif 6. Maka didapat negatif 24x pangkat 3. Selanjutnya 2x kita kalikan dengan 2x. Maka hasilnya 4x pangkat 2.
Kemudian 2X kita kalikan dengan negatif 6, maka didapat negatif 12X dx. Setelah dibuka kurungnya, baru bisa diintegralkan. Kita lihat di sini pangkatnya 4, maka rumusnya adalah 4-nya kita tambah 1, hasilnya jadi 5. Jadi integral dari 8X pangkat 4 adalah 8/5X pangkat 5. Kemudian yang ini pangkatnya 3. Kita tambahkan 1, jadi 4. Maka negatif 24 dibagi 4. Hasilnya adalah negatif 6. X pangkat 4. Selanjutnya 2. 2 tambah 1 adalah 3. Maka didapat 4/3. 4/3 tidak bulat, tulis saja 4/3. X pangkat 3 dikurangi integral 12X. X itu berarti pangkatnya 1 ditambah 1 jadi 2. Negatif 12 dibagi 2. Hasilnya negatif 6. X pangkat 2 plus C. Nomor 2. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh 3. Jika diketahui integral fx dx itu sama dengan A, kemudian integral gx dx itu sama dengan B, maka nilai dari integral 12fx dx, itu berarti ini karena 12 adalah konstanta, tadi sifat nomor 2 itu konstantanya bisa pindah dari integral. Maka didapat 12 kali integral fx dx. Sedangkan integral fx dx itu nilainya adalah A. Maka didapatlah hasil akhirnya 12A. Contoh kedua. Integral dalam kurung 9fx ditambah 5gx dx. Berdasarkan sifat nomor 3, maka didapat menjadi integral 9fx dx ditambah integral 5gx. Berdasarkan sifat nomor 2, konstantanya pindah keluar dari integral, maka 9 integral fx dx. 5-nya pindah keluar dari integral, maka didapat 5 integral gx. Kemudian integral fx dx-nya sama dengan A, maka didapatlah 9A. Ditambah 5 integral gx. Integral gx dx-nya itu sama dengan B, maka didapat 5B. Sehingga hasil akhirnya adalah 5A ditambah 9A ditambah 5B. Itu adalah pelajaran tentang integral. Yang pertama, integral tak tentu. Silahkan kalian pelajari dan pahami. Kalau tidak atau belum paham, boleh ditanyakan. Kita lanjutkan dengan menentukan nilai fx jika nilai fa diketahui. Misalnya, diketahui fx itu sama dengan integral 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8 dx. Dan f1 itu sama dengan 3. Tentukan fx. Maka jawabnya fx sama dengan integral dari 3x kuadrat. Berarti pangkatnya 2. Berarti 2 ditambah 1. Berarti 3/3. Ini 3 ini dari 2 ditambah 1. Kemudian x pangkat 3. Yaitu dari 2 ditambah 1. Ditambah 6 per x itu berarti pangkatnya 1. 1 tambah 1 menjadi 2. Maka didapat 6 dibagi 2. X pangkat 2.
dikurangi integral 8 adalah 8x plus C. Lalu diketahui oleh soal bahwa F1 itu sama dengan 3. F1 itu artinya nilai X-nya adalah 1. Maka kita ganti nilai X ini oleh 1. Kita tahu 3 dibagi 3 adalah 1. Lalu X ini kita ganti oleh 1. Jadi 1 pangkat 3. Ditambah 6 dibagi 2 itu nilainya 3. Lalu X ini kita ganti jadi 1 pangkat 2. Dikurangi 8 kali X-nya kita ganti 1. Plus C. Kita jumlahkan dulu. 1 ditambah 3 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat itu adalah 1. Dikali 3 adalah 3. Lalu 1 pangkat 3 adalah 1. 1 ditambah 3 adalah 4. Dikurangi 8 kali 1-nya 8. 4 dikurangi 8 adalah negatif 4 ditambah C. Lalu ini F1 itu nilainya adalah 3. Dari mana? Dari soal. Kita lihat di sini. F1 itu nilainya adalah 3. Sehingga didapatlah 3 sama dengan negatif 4 ditambah C. Dengan demikian kita dapatkan C-nya adalah 7. Negatif 4-nya pindah ke ruas kiri menjadi positif. 3 ditambah 4 adalah 7. Jadi Fx-nya itu hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 7. Kita ganti nilai C-nya oleh 7. Jadi dari sini kita ganti nilai X-nya, nilai C-nya oleh angka 7. Sehingga hasil akhirnya adalah Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 8X ditambah 7. Sampai sini materi integral tak tentu. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti.